Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Fari dengan NIM 11230182000070. Di sini saya akan meresum bukunya Pak Jejen Musfa yang berjudul Manajemen Mutu Pendidikan. Yang pertama yaitu saya akan membacakan apa aja yang ada di buku Manajemen Mutu Pendidikan karya Pak Jejen Musfa. Pada bab pertama yaitu Manajemen Mutu Pendidikan, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua mengapa mutu, yang ketiga ruang lingkup mutu pendidikan, yang keempat prinsip manajemen mutu, yang terakhir yaitu kebijakan mutu pendidikan. Selanjutnya pada bab 2 yaitu teori manajemen mutu terpadu, yang dimana poin-poinnya yang pertama manajemen mutu terpadu, yang kedua model Edward Salis, yang ketiga model William Edward Denham, yang keempat model Joseph M. Juran, yang kelima model Malcolm Baldrige, yang keenam model International Standardization Organization, yang ketujuh model Balance, yang ke-8 European Foundation, yang ke-9 model organisasi pembelajaran, yang ke-10 model kecerdasan jamak, yang ke-11 manajemen berbasis sekolah, yang ke-12 model samudra biru, yang ke-13 model pemimpin 360 derajat, yang ke-14 model organisasi horizontal, yang ke-15 model learning, yang ke-16 model good to great, yang ke-17 model gerakan sekolah menyenangkan, yang ke-18 model The Leader in Me, yang ke-18 sekolah Islam terpadu, yang terakhir model Kaizen. Pada bab 3 yang berjudul aspek mutu pendidikan, yang memiliki 4 poin. Yang pertama mutu siswa dan lulusan, yang kedua mutu guru dan kepala sekolah, yang ketiga mutu pembiayaan, dan yang terakhir mutu sekolah dan kampus. Selanjutnya pada bab keempat lembaga penjamin mutu pendidikan. Yang pertama poinnya lembaga penjamin mutu internal, yang kedua badan akreditasi nasional, yang ketiga lembaga akreditasi mandiri, yang keempat balai guru penggerak, yang kelima lembaga penjamin mutu pendidikan, yang keenam pusat data dan teknologi informasi, yang ketujuh badan standar kurikulum dan asesmen nasional, dan yang terakhir lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah. Baik, pada bab pertama yaitu ada manajemen mutu pendidikan, yang pengertiannya yaitu manajemen adalah proses mengelola sesuatu meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Dia bisa disingkat dengan menghilangkan monitoring karena ia bagian dari evaluasi. Mutu adalah kualitas atau nilai suatu benda atau jasa. Pendidikan adalah proses terencana melahirkan manusia utuh atau paripurna, yang cerdas, beriman, dan bertakwa melalui pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah berkaitan dengan baik buruknya suatu benda, kasar atau derajat hasilnya, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Contoh yang pertama adalah sebuah buku dinilai baik kualitasnya jika sampulnya tidak mudah lepas atau isinya mencerahkan pembaca. Adapun contoh kedua adalah nama-nama Quraisy Syihab, Ustadz Abdul Somad,
Emil Salim, Sri Mulyani, Mardi Guwoywit, Denny Indrayawan, yang memukau kita dengan kapasitas keilmuan mereka masing-masing. Mutu pendidikan adalah kunci terbentuknya sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia unggul akan menentukan kemajuan. Tidak ada negara maju tanpa pendidikan dan ekonomi. Akan tetapi pendidikan bermutu hanya bisa terwujud dengan dukungan kebijakan finansial yang memadai. Pendidikan yang berkualitas memiliki money, material, method yang bermutu karena ia merupakan proses bukan hasil instan. Yang selanjutnya yaitu mengapa mutu. Pada prinsipnya semua kebijakan, sistem maupun lembaga pendidikan harus dijalankan dengan berbasis mutu agar mampu menghadirkan manusia Indonesia yang utuh secara fisik, pikiran, dan jiwa, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Artinya, tanpa orientasi pada mutu, maka mustahil bisa kita mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Sikdiknas dan UU Guru dan Dosen. Maka mutu menjadi penting dipahami oleh pengambilan kebijakan atau penguat keputusan, yaitu kepala sekolah, yayasan, rektor dinas pendidikan, kepala sekolah, menteri, DPR, DPD, dan presiden. Pemahaman dan komitmen pada mutu akan melahirkan sekolah dan kampus yang berkualitas, mulai dari tenaga pendidik, staf, bangunan, hingga fasilitasnya. Pembangunan lembaga pendidikan dilakukan secara serius dan menantang. Kebijakan pendidikan dilahirkan berdasarkan kajian yang mendalam. Di Indonesia, komitmen mutu bisa dilihat pada pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII dan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Secara bangunan fisik, meskipun secara kualitas membutuhkan waktu untuk melihat dan menilainya. Dan selanjutnya yaitu ruang lingkup mutu pendidikan. Ruang lingkup mutu pendidikan ada input meliputi kepemimpinan, kebijakan mutu, fokus pelanggan, dan sumber daya manusia. Dua ya, proses yang mencakup proses belajar, pengelola, kemandirian, partisipasi warga, dan manajemen yang transparan. Output adalah gambaran kualitas lulusan yang sesuai standar nasional atau bahkan melampauinya. Ruang lingkup manajemen mutu pendidikan menurut Hasan Ashrohah tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep mutu dalam pendidikan. Yang kedua, sejarah dan perkembangan ilmu manajemen mutu. Yang ketiga, sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat, lembaga yang mengeluarkan sertifikat mutu pendidikan. Yang kelima, penjamin mutu internal. Yang keenam, penjamin mutu eksternal. Yang ketujuh, lembaga penjamin mutu pendidikan. Buku ini ditulis dengan peta konsep utama bahwa manajemen mutu mencakup teori mutu, aspek-aspek mutu, dan lembaga penjamin mutu pendidikan. Bagian selanjutnya yaitu prinsip manajemen mutu. Praktik manajemen mutu bukan hal mudah sehingga tidak semua sekolah atau kampus berhasil melaksanakannya. Mungkin banyak sekolah dan kampus memiliki lembaga dan sistem penjamin mutu internal, tapi ia bukan sekedar ada, melainkan membutuhkan. Yang pertama, pemimpinan yang berkomitmen pada mutu pun kapasitas untuk melaksanakannya. Dengan memiliki atau membentuk tim yang kuat, komponen, dan solid, tentu saja pemimpin bersedia mengeluarkan anggaran yang memadai untuk mendukung tercapaian mutu ini, bahkan terkadang dari kantong pribadi.
Yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu kebijakan mutu pendidikan. Indonesia mengeluarkan aneka kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan, diantaranya UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Sidiknas. Terdapat pula regulasi terutama dari UU ini, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri yang mengatur lebih rinci tentang standar nasional pendidikan. Di level sekolah dan kampus, kebijakan mutu bisa dilihat dari pembentukan tim penjamin mutu atau lembaga penjamin mutu internal, yang diantaranya membuat standar operasional mutu. Sebagian sekolah dan kampus tidak memiliki lembaga penjamin mutu, tetapi diserahkan kepada pihak sekolah atau program sekolah tersebut. Akan tetapi, ada di beberapa sekolah di Indonesia menggunakan kurikulum murni internasional atau campuran dengan kurikulum nasional. Misalnya kampus Cambridge, kurikulum yang mana buku-buku pelajaran standar internasional berbahasa Inggris, dan penyampaiannya tentu saja siswa sekolah ini harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, karena jika tidak mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar. Demikian juga dengan pendirian madrasah. Siswa di sini memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata, sehingga lulusan dapat diterima di perguruan tinggi negeri dan dalam negeri. Bahkan di kampus ternama luar negeri, inilah model pendidikan yang bagus, yang menjaring siswa pintar secara akademik, yang secara substansi bertentangan dengan kebijakan zonasi. Selanjutnya, pada bagian bab 2, teori manajemen mutu pendidikan. Yang poin pertamanya yaitu manajemen mutu terpadu. Ide-ide tentang manajemen mutu terpadu pada mulanya dikembangkan pada tahun 1930-an dan 1940-an oleh William Edward Deming, yang dilahirkan pada tahun 1900. Ia adalah seorang ahli di bidang statistik di Amerika yang memiliki gelar doktor dalam bidang fisika. Manajemen mutu terpadu atau MMT dalam pendidikan adalah sistem tata kelola dan tata kerja sumber daya lembaga pendidikan untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan kerja sumber daya lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mewujudkan capainya belajar dan lulusan yang bermutu. Manajemen mutu terpadu ialah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk. Ciri-ciri lulusan bermutu diantaranya adalah diterima di PT negeri, PT swasta bagus, atau memperoleh beasiswa jalur prestasi. Ciri dari sekolah yang menerapkan MMT adalah memberikan pelayanan yang bermutu kepada siswa, orang tua, guru, dan staf.
menjaga kualitas lulusan, dan melahirkan inovasi sesuai perkembangan ilmu, teknologi, dan masyarakat. Maka sekolah selalu meningkatkan kualitas guru, kualitas belajar, kualitas pembelajaran, kualitas pelayanan, dan kualitas lulusan. Sekolah berbasis MMT juga menghargai dan memfasilitasi bakat-bakat anak yang beragam melalui pembukaan ekstrakurikuler, penyediaan fasilitas dan pelatihan yang kompeten, pertunjukan seni dan olahraga. Sekolah berorientasi mutu meyakini dan memandang bahwa setiap siswa adalah istimewa sesuai bakatnya masing-masing. Yang kedua, model Edward Salis. Konsep mutu menurut dia adalah bertumpu pada kepuasan pelanggan internal dan eksternal, sehingga sekolah atau kampus harus memahami keputusan lulusan setelah lulus, juga kebutuhan pegawai agar mereka bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan merata. Mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama. Namun demikian, apabila mengacu pada pengertian mutu secara umum, dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan. Dan menurut Edward Salis, bahwa membuat institusi akan mencapai kesuburan dan keunggulan manakala telah berhasil menjalankan mutu terpadu, baik secara internal maupun eksternal, berdasarkan standar mutu pendidikan nasional. Keunggulan sekolah didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan atau standar nasional pendidikan tinggi. Jika semuanya disiapkan dan dipelihara secara baik, maka otomatis keluaran sekolah dan kampus akan baik pula. Dan juga menurut Edward Salis, dalam institusi pendidikan, pelanggan utama adalah pelajar yang secara langsung menerima jasa pelanggan kedua, yaitu orang tua atau sponsor pelajar yang mempunyai kepentingan langsung secara individu maupun institusi. Ketiga, pihak yang mempunyai peran penting meskipun tak langsung seperti pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Edward Salis, manajemen mutu pendidikan adalah yang pertama yaitu perbaikan terus-menerus, yang kedua perubahan kultur, yang ketiga organisasi terbaik, yang keempat menjaga hubungan dengan pelanggan, yang kelima analisis pasar, yang keenam analisis SWOT. Itulah menurut Edward Salis. Yang selanjutnya menurut William Edward Denning. Yang pertama yaitu plan. Tentukan standar kompetisi lulusan, misal
Apakah sekolah atau madrasah ingin melahirkan calon-calon ulama, ilmuwan, umara, atau wirausahawan? Sekolah bisa fokus memilih salah satunya atau lebih. Yang kedua yaitu DO. Kemudian laksanakan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan siswa aktif. Pembelajaran yang bermutu dihasilkan dari guru yang bermutu. Yang ketiga yaitu cek. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembelajaran melalui survei oleh kepala sekolah atau melihat dokumen nilai-nilai siswa dan lapor siswa. Yang keempat, ACT. Lakukan pekerjaan dengan kegiatan hasil perbaikan. Amati apakah hasilnya lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, atau sebaliknya. Jika gagal, menerapkan kebijakan baru hasil evaluasi, maka lakukan kebijakan alternatif. Demikian seterusnya. Setelah memiliki beberapa alternatif, kebijakan atau program hasil dari evaluasi kegiatan atau kebijakan. Dari penjelasan di atas, kita bisa menyatakan bahwa perbaikan mutu tidak dilakukan hanya melalui akreditasi sekolah atau program studi. Pelatihan sumber daya manusia secara berkala. Pilihlah pemimpin yang kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya menurut model Joseph M. Juran. Intinya dari yang dijelaskan dia, trilogi Juran adalah cara berpikir universal tentang kualitas, cocok untuk maupun fungsi, semua level, dan semua lini produk dan layanan. Konsep dasarnya adalah bahwa mengelola kualitas terdiri dari 3 proses universal. Yang pertama, perencanaan kualitas. Yang kedua, kontrol kualitas. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Kualitas atau mutu pada dasarnya difungsikan sebagai senjata dalam persaingan dan digunakan memberikan jaminan kepada pelanggan yang dipertahankan sebagai target, maka akan mengeliminasi kecelakaan, mengeliminasi kerusakan, dan mengeliminasi keluhan. Yang pertama yaitu perencanaan kualitas. Misi sekolah menunjukkan desain atau perencanaan model lulusan yang ingin dilahirkan. Sekolah juga melaksanakan kerja tahunan. Misalnya guru menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas. Peningkatan terjadi setiap hari di setiap organisasi, bahkan di antara yang berkinerja buruk. Yang ketiga yaitu kontrol kualitas. Dalam kepatuhan atau kontrol kualitas adalah proses universal ketika dalam trilogi Juran istilah kontrol kualitas muncul di awal abad ke-20. Konsepnya adalah untuk memperluas pendekatan untuk mencapai kualitas dan inspirasi setelah
realita yang berlaku saat itu. Trilogi telah berkembang dari waktu ke waktu di beberapa industri evolusi. Ini tidak mengubah maksud dari trilogi, itu hanya mengubah nama. Kampus dan sekolah terbiasa melakukan kontrol internal dan eksternal, tetapi itu tidak cukup menunjukkan performa mereka. Yang selanjutnya yaitu model Malcolm Baldrige. Adanya menurut dia yaitu yang pertama, membantu meningkatkan praktik-praktik kinerja organisasi, kemampuan dan hasil-hasil. Yang kedua, memudahkan komunikasi dan sharing informasi tentang praktik-praktik terbaik di antara organisasi dari semua jenis. Yang ketiga yaitu melayani sebagai alat kerja untuk memahami dan mengelola kinerja serta untuk pedoman perencanaan dan kesempatan untuk pembelajaran. Selanjutnya pada bab ketiga yang berjudul aspek mutu pendidikan. Mutu siswa dan lulusan. Mutu siswa bisa dilihat dari hasil asesmen nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mutu siswa juga bisa dilihat dari hasil PISA dan TIMSS yang dilakukan oleh lembaga internasional. Siswa di sekolah kurikulum Cambridge menunjukkan standar kurikulum global dan kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Yang pertama yaitu asesmen nasional, merupakan kebijakan pengganti UNBK. Pemerintah menilai UNBK tidak selaras dengan penilaian internasional yang mengukur kompetensi siswa seperti TIMSS dan PISA. Selain pengujian literasi dan numerasi, AN juga mensurvei karakter di satuan pendidikan. Perbedaan AN dan UN pada awalnya adalah AN tidak menjadi syarat kelulusan, sedangkan UN menjadi syarat kelulusan. Tujuan dari asesmen nasional yakni berupa informasi yang digunakan untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kemudian kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua yaitu syarat siswa peserta asesmen nasional. Yang pertama yaitu jumlah maksimal siswa untuk sekolah dasar MI, SDLB, paket A, pula dan sederajat sebanyak 30, dan untuk cadangan 5 siswa. Untuk sekolah menengah atas MA, SMK, MAK, SMA, LB, paket C dan sederajat sebanyak 45 dengan cadangan 5 siswa. Yang ketiga, siswa masih aktif belajar baik untuk kelas 5 SD dan 5 MI paket A yang sederajat pada pelaksanaan AN. Yang keempat, siswa tunarungu dan tunadaksa tanpa ada hambatan di satuan pendidikan luar biasa.
dan satuan pendidikan dengan peserta didik inklusi. Selanjutnya itu perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama itu jenjang penilaian. Pada ujian nasional, jenjang penilaian hanya untuk SMP atau MTS. Sementara pada asesmen kompetensi mini, jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya itu bagian evaluasi hasil belajar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58 dinyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Selanjutnya yaitu polemik ujian nasional. Meski tidak lagi menjadi satu-satunya syarat kelulusan siswa, UN tetap masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kedua, kompetensi guru dan siswa itu bisa jadi dampak dari minimnya fasilitas belajar di sekolah, di rumah, dan di daerah. Yang selanjutnya yaitu revisi ujian nasional. Polemik UN di atas terus berlanjut hingga 2020. Kemendikbud baru Nadiem Makarim meminta revisi UN dan dengan AKM dan SK karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Hafalan menimbulkan siswa stres. Padahal pembelajaran tidak hanya soal pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap. Yang selanjutnya itu kesiapan AKM dan SK. Selain ujian sekolah berdasarkan nasional atau USBN, siswa SD, SMP, dan SMA melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Pada akhir 2019, pemerintah mengumumkan bahwa UNBK 2020 adalah ujian nasional terakhir. Dan selanjutnya pada 2021 akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua itu sistem zonasi. Mutu lulusan adalah hasil dari input dan proses yang bermutu. Zonasi menggambarkan tentang bagi guru bahwa input yang bisa atau beragam harus menghasilkan output yang bermutu atau luar biasa, yaitu melalui proses yang bermutu. Kesimpulannya, proses adalah yang utama dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, karena pada dasarnya setiap anak adalah berbakat dalam bidangnya masing-masing. Proses ini mencakup juga fasilitas belajar di kelas, di sekolah. Dan zonasi memiliki poin yaitu usia PPDB. Yang pertama, usia PPDB. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjadikan syarat usia sebagai syarat utama PPDB 2020.
SD 7 tahun, SMP 13 tahun, SMA 16 tahun. Yang ketiga yaitu kurikulum Cambridge. Sebagian sekolah menggunakan kurikulum Cambridge selain internasional untuk menunjukkan keunggulan atau rekognisi global. Dampaknya, guru-guru harus menguasai bahasa Inggris, termasuk siswanya, karena buku-buku yang digunakan berbahasa Inggris yang berasal dari Inggris. Dampak lainnya adalah biaya sekolah yang di atas rata-rata biaya sekolah swasta pada umumnya. Yang keempat yaitu PISA. Selain hasil asesmen nasional yang menjadi rapor pendidikan, kita kerap menjadi hasil PISA untuk mengukur kapasitas siswa kita. Dari sumber laman PISA didapat informasi sebagai berikut. Pengertian ini kita bahwa tahu yang diukur adalah pengetahuan dan keterampilan dalam bidang membaca, matematika, dan sains. Poin selanjutnya yaitu generasi Z dan generasi Alpha. Generasi Z, generasi dengan mobilitas digital yang cukup tinggi. Saat ini mereka hampir seluruh bergantung pada perangkat seluler. Bahkan untuk pengerjaan tugas-tugas sekolah, mereka cenderung memilih perangkat mobile. Sebagian contoh faktor utama menurunnya hasil belajar daring di era pandemi adalah minimnya internet dan komputer, serta lemahnya literasi digital guru dan siswa. Yang selanjutnya itu karakteristiknya. Ciri khas dari dua generasi Z dan Alpha adalah akrab dengan gawai. Yang selanjutnya yaitu mutu guru dan kepala sekolah. Yang pertama yaitu sertifikasi guru. Setiap guru wajib memiliki sertifikasi. Faktanya, separuh guru kita tidak memiliki sertifikasi karena pemerintah lalai dan memang tidak semua guru lulus ujian sertifikasi. Sementara itu, guru yang lulus sertifikasi tidak adanya niat baik pemerintah terhadap kesejahteraan guru atau menunjukkan kesalahan dalam manajemen anggaran di Kemendikbudristek. Yang memiliki poin guru yaitu guru wajib memiliki sertifikat. Yang kedua, evaluasi PPG. Yang ketiga, komitmen kebijakan. Ini di pohon di belakang keril. Yang selanjutnya adalah guru penggerak. Mutu lulusan dipengaruhi oleh kualitas dan kinerja guru, karena guru adalah yang berhadapan langsung dengan murid. Yang selanjutnya adalah mutu pembiayaan. Pemerintah menyediakan sekolah gratis bagi warganya tanpa kecuali yang di sekolah negeri. Yang pertama yaitu adalah beasiswa bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kedua yaitu Kartu Indonesia Pintar.
Dan yang terakhir, PTN berbadan hukum. Pada poin selanjutnya yaitu mutu sekolah dan kampus. Pengertian rapor pendidikan, nilai atau rujukan, dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Selain itu, nilai dapat diartikan sebagai patokan normatif yang memenuhi manusia dalam menentukan pilihan di antara cara-cara tindakan alternatif. Nilai sama dengan sesuatu yang menyenangkan kita. Yang kedua yaitu digitalisasi sekolah dan kampus. Salah satu dampak positif pandemi adalah tuntutan digitalisasi sekolah dan kampus. Pembelajaran, rapat, dan seminar tidak bisa hanya disampaikan secara tatap muka, tetapi sekali-sekali bisa dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi atau Zoom. Pandemi pada contohnya, semua sekolah memanfaatkan internet sebagai pembelajaran daring atau Zoom di rumah masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu akreditasi. Sekolah dan kampus wajib melakukan akreditasi untuk dinilai standarnya oleh pemerintah. Meski demikian, masih banyak sekolah, madrasah, dan kampus yang belum memiliki akreditasi sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan ijazah. Nilai akreditasi sekolah memberi citra kepada sekolah bersangkutan untuk sekolah swasta yang memiliki pengertian. Menurut bahasa, akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian kualitas dalam sebuah institusi pendidikan yang akan dilaksanakan para tim ahli terkait yang bisa dikenal sebagai asesor. Proses penilaian akreditasi sekolah didasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, mekanisme. Mekanisme akreditasi yang terdiri dari 8 langkah meliputi penetapan sarana akreditasi sekolah, yang kedua penetapan sekolah madrasah sasaran, yang ketiga visitasi ke sekolah, yang keempat validasi proses dan hasil visitasi, yang kelima verifikasi hasil validasi dan menyusun rekomendasi. Selanjutnya penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Selanjutnya penerbitan sertifikasi akreditasi dan rekomendasi, dan yang terakhir sosialisasi hasil akreditasi. Yang pada poin selanjutnya adalah darurat akreditasi prodi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam keadaan tidak baik
langkahnya lamban, masalahnya kekurangan asesor dan dana. Poin selanjutnya itu keterlambatan dan inkonsistensi. Hal ini menyebabkan 3 masalah berikut. Yang pertama, keterlambatan akreditasi atau visitasi prodi untuk penentuan nilai akreditas. Yang kedua, masalahnya asesor tidak sesuai dengan prodi yang dinilai. Yang ketiga, keterlambatan pembayaran honor asesor. Yang pada poin selanjutnya yaitu percepatan akreditas. Solusi atau masalah di atas sebagai berikut. Yang pertama, penilaian borang saja atau nirvisitasi bagi yang reakreditasi. Misal profil prodi terbaru bisa dilacak selain diborang. Kedua, masalahnya moratorium akreditasi perguruan tinggi ini bersifat sementara atau selamanya. Dasar hukum akreditasi PT adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Yang poin selanjutnya yaitu akreditasi internasional. Pada bagian ini terdapat 5 kriteria. Yang pertama, hasil pembelajaran diharapkan. Yang kedua, sertifikasi program. Yang ketiga, struktur dan isi program. Yang keempat, pendekatan belajar mengajar. Yang kelima, penilaian mahasiswa. Yang keenam, kualitas staf akademik. Yang ketujuh, kualitas staf pendidikan. Yang ke-8, kualitas mahasiswa. Yang ke-9, pendukung kualitas mahasiswa. Yang ke-10, fasilitas dan infrastruktur. Yang ke-12, penjamin mutu proses belajar mengajar. Yang ke-13, aktivitas pengembangan staf. Yang ke-14, umpan balik pemangku kepentingan. Yang ke-16, luaran. Yang ke-16, kepuasan pemangku kepentingan. Yang selanjutnya yaitu universitas kelas dunia. Kualitas kampus kita tidak hanya diukur dari hasil akreditasi di dalam negeri, tapi oleh penilaian lembaga-lembaga internasional, diantaranya adalah penilaian dari QS. Tak puas dengan penilaian akreditasi di dalam negeri, sebagian kampus berusaha mengikuti akreditasi di luar negeri dan pemeringkatan kampus kelas dunia. Yang kedua, yang poin selanjutnya yaitu Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN berdiri pada tahun 1994, berlandaskan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang selanjutnya yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM. Sejak tahun 2012, akreditas di tingkat perguruan tinggi atau prodi dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan oleh masyarakat, yaitu melalui lembaga akreditasi mandiri. Adapun akreditasi lembaga atau perguruan tinggi tetap dilakukan oleh BAN. Era baru akreditasi di di penghujung 2021, pemerintah menerbitkan izin operasional 5 lembaga akreditasi mandiri.
yakni LAM teknik, LAM sains, alam dan ilmu formal, LAM ekonomi, manajemen bisnis dan akuntansi, LAM informatika dan komputer, LAM pendidikan. Sebelumnya sudah ada LAM PTKES. Yang pertama yaitu dari penjelasan tadi adalah kinerja dosen. Perbandingan jumlah asesor dengan jumlah prodi. Jika jumlah asesor tidak seimbang dengan jumlah prodi, maka masa tunggu akreditasi akan lama dan beban setiap asesor akan berat. Lambatnya akreditasi akan berpengaruh terhadap masa studi mahasiswa yang tidak bisa selesai tepat waktu. Yang kedua yaitu subjektivitas penilaian. Para asesor LAM besar kemungkinan mengenal baik pejabat dan dosen prodi di kampus-kampus tertentu karena sama-sama menjadi pengurus asosiasi prodi, asosiasi profesi atau satu kampus saat kuliah. Bahkan hubungannya bisa mahasiswa atau dosen. Yang kedua itu data tunggal. Keempat, instrumen penilaian yang lebih praktis sepertinya LAM masih menggunakan paradigma lama yang menilai input, proses, dan output prodi sehingga melahirkan banyak indikator penilaian. Padahal ibarat masakan, LAM cukup menilai hasil masakannya tanpa perlu tahu persis dan detail bagaimana bahan-bahan disiapkan dan diolah serta berapa biayanya. Yang poin selanjutnya yaitu beban biaya. Keenam, beban biaya Simalaksama LAM adalah biaya akreditasi yang dibebankan kepada kampus yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah. Contoh biaya akreditasi prodi di LAM kependidikan sebesar 52 juta dan biaya banding sebesar 29.700.000. Yang poin selanjutnya yaitu Balai Guru Penggerakan. Indonesia memiliki 12 tempat pelatihan guru berbasis mata pelajaran yang berbeda di provinsi. Misalnya P4TK, bangunan dan listrik, tenaga kependidikan. Yang pada selanjutnya yaitu lembaga penjamin mutu pendidikan. Indonesia memiliki lembaga penjamin mutu pendidikan di setiap provinsi yang diantaranya fungsinya adalah tempat pengembangan kompetensi guru yang ada di wilayah tersebut. Pada masa Nadiem Makarim, perubahan nomenklatur menjadi Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan. Kehadiran lembaga ini menunjukkan bahwa guru harus ditingkatkan terus kompetensinya. Tidak ada kata berhenti belajar seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerataan mutu pendidikan di daerah dan nasional. Masalahnya adalah pelatihan guru belum merata. Banyak guru yang hanya beberapa kali mengikuti pelatihan, bahkan sebagian guru tidak pernah mengikuti pelatihan. Maka tugas Dinas Pendidikan adalah membenahi sistem data guru dan tenaga kependidikan. Mereka juga harus memastikan bahwa alumni pelatihan menyampaikan materi-materi pelatihan kepada guru-guru lain di sekolahnya. Tidak hanya melakukan
pelatihan guru berdasarkan laman LPMK Jawa Tengah. Kedudukan tugas dan fungsi LPMP Jawa Tengah adalah sebagai berikut. Pasal 1. Lembaga penjamin mutu pendidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPMP adalah unit pelaksanaan teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kedua, LPMP dipimpin oleh Kepala. Pasal 2. LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjamin mutu, pengembangan model dan kemitraan penjamin mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada pasal 3 yaitu memiliki beberapa poin. Yang pertama itu pemataan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, supervisi serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjamin mutu pendidikan. Yang ketiga, fasilitas peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional. Yang keempat, pengembangan model penjamin mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional. Yang kelima, pengembangan pelaksanaan kemitraan di bidang penjamin mutu pendidikan secara nasional. Keenam, pengembangan dan penggunaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang terakhir yaitu pelaksanaan urusan administrasi LPMP. Pada poin selanjutnya, Pusat Data dan Teknologi Informasi. Indonesia juga memiliki lembaga pusat data informasi dan ada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Ciputat. Sesuai namanya, lembaga ini menyediakan data dan informasi pendidikan berdasarkan laman Pusdatin, Kemdikbud. Tugas dan fungsi Pusdatin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tugas, yang kedua fungsi, dan pada poin selanjutnya ada Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional. Untuk mendukung kinerja Kemendikbudristek khususnya di 3 bidang standar kurikulum asesmen, dibentuklah lembaga BSKAN. Nama lengkap ini merupakan gabungan dari lembaga penjamin mutu sebelumnya, yaitu Pusat Kurikulum dan Buku, dan Badan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan lembaga otonom. Berbeda dengan BSNP, BSKAN bukan lembaga otonom melainkan berada di bawah Kemendikbudristek. Dan pada poin selanjutnya yaitu adalah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah atau LPPKS. Pada masa Nadiem Makarim, LPPKS yang berkoalisi di Solo ini juga dihapuskan. Peran lembaga ini dianggap dapat dipenuhi melalui pelatihan program guru penggerak atau PGP. Syarat menjadi kepala sekolah bukan lagi lulusan dari pelatihan calon kepala sekolah di lembaga ini atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga ini, tetapi cukup menjadi alumni PGP. Dalam peraturan pemerintah nasional nomor 6 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah, disebutkan bahwa lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut LPPKS adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, LPPKS menjalankan fungsi yang pertama, menyusun program
penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah. Yang kedua, pengelolaan dan informasi mutu dan kompetensi kepala sekolah. Yang ketiga, fasilitas dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompeten kepala sekolah. Yang keempat, evaluasi program dan fasilitas peningkatan kompetensi kepala sekolah. Yang kelima, pelaksanaan urusan administrasi LPPKS. Dengan demikian, LPPKS bekerja memastikan kesiapan dan kompetensi calon kepala sekolah. Pembubaran LPPKS tidak tepat karena program guru penggerak adalah program yang bisa saja berubah atau tidak ada saat menterinya diganti pada 2024 nanti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil resum buku Manajemen Mutu Pendidikan karya Pak Jejen Musfa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.